bisa melihat ada beberapa hero yang Kamete juga. Nggak menutup kemungkinan bahwa akan ada mungkin Leslie kah? Atau mungkin Hanabi. Iritel Tapi kan? ternyata Julian. Iya, Iritel juga masih bisa. Julian, oke. Julian, berarti kalau seperti... Paramis. Nah ini, kalau dari GPX berarti mereka itu memaksakan EVOS untuk ban Paramis ya. Karena mereka udah bannya terhadap ya target Brans dan juga Julian. EVOS Icon sekarang yang harus memilih. Apakah mereka mau ban Masha, Akai, atau Akai atau Paramis? Paramis gitu. Iya, tapi Yes juga Paramis bisa ya? sih. Yes masih kebuka juga nih untuk teman-teman dari geng Kapak loh. First pick-nya di geng Kapak. Yes. Dan bahkan nggak cuma itu aja. Paramis, Akai, tadi sama siapa lagi? Paramis, Akai, Masha. Oke. Bisa dikontes. Lebih berat ke Paramis nggak sih? Lebih berat ke Faramis tapi masih bisa dikontes. Iya. Karena kita bisa tahu bahwa Faramis ini kan memang punya gold artal yang... Nah, itu dia. Gold artalnya memang lumayan tinggi untuk bisa memproteksi orang-orang. Tapi ingat bahwa dari segi HP-nya nggak terlalu banyak seperti HP biasa. Ya, tapi Hanya sekedar ngasih beberapa detik momentumnya aja. Kenapa, Bri? ya antara Akai atau Paramis, pokoknya yang dilepas ya akan langsung diambil oleh GPX. Cepet banget Paramis, berarti kayak timing EVOS Icon untuk war harus diperhitungkan. Kalau Paramis lagi buka cult altarnya, itu semuanya harus bisa ngerespon dengan cepat dan disengage dengan manis dan melakukan war lagi setelahnya. Sebenarnya aku kepikiran satu counter Faramis. Apa tuh? Iritel. Di late game. Kalau altar ini kan dari segi radiusnya nggak terlalu besar. Kalau misalkan didatangin sama Iritel digabungin dengan frontliner yang kuat, Cold Altar itu bisa dihancurin dengan beberapa kali tembakannya Iritel. Bisa melt ya semuanya itu. Iya bener banget, karena kenapa? Damage-nya spreading. Damage-nya ngebuka dengan sangat-sangat lebar. Dan Cecilia dan juga Mas. Oke, jadi dari EVOS Icon mungkin karena GPX sudah mengamankan Paramisnya, mereka akan mencoba untuk mungkin mainnya ke arah poking. Kita poking aja nih, kita main dengan range kita nggak mau full on team fight. Kita gunakan ability long range kita untuk bait keluar Cult Altar dulu. Tapi GPX-nya juga pastinya mereka akan memaksakan team fight. Dengan adanya Pakito di sini, melawan Masha di dalam lane, ini merupakan salah satu lane yang bisa mendapatkan kemenangan. Tambah lagi dengan signature pick seorang Ray yang di-ban di game yang pertama. Lepas dan langsung diamankan. Dan bisa menjawab dari permainan mungkin agresivitas ke arah turret dengan split push yang dimiliki kekuatan oleh Masha sendiri. Bisa banget untuk diimbangi oleh Link. Dia bisa ngejar kemanapun Masha berada. Ini akan sama-sama saling mirroring dari Link dan juga Masha. Iya, ini Linknya bayi Kapak ya. Misalkan di quote dari Bang KB dari season lalu ya. Kita akan lihat nanti dari segi mid lane-nya juga bakal seperti apa karena kita masih belum melihat mid lane dari teman-teman geng Kapak. Sementara dari EVOS Icon dengan udah adanya Link yang keluar, mungkin aja mereka bisa nutupin jungler mereka untuk di last pick-nya. Karena dengan adanya Matilda, sebentar, Matilda ditambah Masha. Oke, dari segi defensive manuvernya, dari EVOS sepertinya akan mirip-mirip dengan geng Kapak di game pertama. Agak-agak tipis, cuman high ground-nya mereka ini cukup kuat. Dengan ada Cecilian, ditambah lagi dengan adanya seorang Masha yang bisa thunderclap ke arah, kalau nggak Faramis ke arah Linknya. Itu setengah darah bisa hilang. Kalau misalkan dengan full item ke arah HP yang tinggi-tinggi. Dan sekarang berarti, iya disengage-nya bagus ya dengan EVOS Icon memiliki Matilda dan juga Masha yang front line. Tapi gue mau bahas Link sedikit sih. Kenapa Karena kalau di patch ini, ya kan, Link itu barusan di nerf dengan base HP-nya yang diturunkan di arah early game. Durability-nya. Dan ini itu bisa ini ada dampak yang lumayan besar loh sebenarnya untuk Link ya. Yang biasanya dulu mungkin bisa lebih lama ketika dia maju ke arah belakangnya. Sekarang gampang banget dipunish. Jadi kita harus lihat juga nih, apakah bisa kalau melawan EVOS Icon yang kita belum lihat juga hero-nya. Soalnya pasti mereka dengan ada Cecilion, mereka memiliki cover juga pasti. Bakal ada hero cover nih. Kita belum tahu hero cover itu apa. Kayaknya sih dengan adanya Brody dan Cloudband, ini menuju ke arah Popolen Kupa. Yang bisa mengeluarkan ya utility yang bagus banget untuk cover ke arah belakangnya dengan single target stun dia. Bersama juga dengan sebenarnya knock up dia ya. Ketika dia bisa panggil Popolnya, Kupanya balik. Ya. Ini manis banget dari tim EVOS Icon, fokus antara kekuatan dari segi landingnya juga mereka berfokus, lalu juga untuk engage ke arah turretnya, untuk nge-melt dan nge-sit turretnya. Juga mereka punya kemampuan war-nya pun strong dengan adanya Matilda, Cecilian. Lumayan komplit sebenarnya, tapi masih kurang frontliner nggak sih dari tim EVOS? Iya, untuk ini nge-set up. Kalau kita ngomongin masalah frontliner ya, ini bisa jadi kita bisa mengambil dua asumsi. Masanya bisa jadi jungler, atau EVOS bakal ngambil ke arah fighter jungler. Antara dua itu. Kalau fighter jungler sebenarnya masih ada X-Board yang sebenarnya dari materinya Choji. Ini bener-bener gede banget potensinya, tapi sepertinya masih belum ada yang menemukan resep rahasianya untuk bisa melakukan ataupun menggunakan X-Board dengan efektif.
Sisanya, kalau misalkan ini Assassin, jujur, Choji kurang setuju. Bakalan jadi efeknya tuh bener-bener tipis banget, apalagi dengan adanya Grok. Iya. Ingat loh, ini adanya Grok sebelum Assassinnya maju. Bisa tekan, wow. Natalia Jungle. Natalia Jungle kah? Jungle. Natalia Jungle kan? Yes. Iya. Sujin. Oh, mereka mau main cerdik-cerdikan Wow. jadi EVOS. Ini gak ada team fight. Icon, ya. Gak ada. Dari Permainan EVOS Icon cerdik. gak bakal team fight. Gak bakal ada team fight besar-besaran. Paling cuman, apa ya, curi-curi momen. Iya. Kalau dari teman-teman EVOS Icon, curi-curi momen dengan adanya Sanguine Claw dari seorang Sicilian. Ini Natalianya gak bakalan, bahkan ya, kalau misalnya kita ngomongin Natalia Jungler ini memang dari segi damage oke. Cuman dia sama sekali tidak bisa kontes untuk Lord. Karena ingat, lawanan ini Link. Link dari segi maneuverability-nya enak. Tapi kalau dari Natalia, seenggaknya pro player masih bisa menebak kemana arah dari seorang Natalia akan pergi. Wow. Iya. Ini udah menarik banget sih dari komposisinya, dari draftnya. Dan ini pastinya kalau dari game kedua, kayaknya bakal semua tergantung eksekusinya sih. Karena kedua draft ini udah memiliki game plan yang unik dan juga yang sangat-sangat kontras. Betul. Dari tim EVOS Icon mereka benar-benar menghindari war yang ada. Mereka ingin bermain cerdik, culik-culikan, dan berfokus terhadap turret. Tapi GPX dengan memiliki satu Faramis tentu war mereka sangatlah kuat. Tapi akankah kedua tim ini bisa mengeksekusi dengan baik dengan draftingan yang ada? Mari kita saksikan bersama-sama di game kedua. Best of 3 Series, The Blue, Their Base. Oke, kita lihat dulu nih di emblemnya ya. Karena Ray, dia menggunakan Linknya membawa Killing Spree. Dan untuk Sutsujin dengan Natalianya membawa High and Dry. Jadi sama kayak Wise ya yang menggunakan Natalia di MPLPH. Iya, dan kalau udah kita ngomongin High and Dry, damage potensi dari pick off-nya dari seorang Sutsujin ini udah bakal tinggi banget. Tapi yang Choji katakan tadi adalah nanti bagaimana untuk kontes Lord-nya. Itu yang bakal jadi struggle utama sebenarnya dari Sutsujin. Atau mungkin mereka dari teman-teman EVOS Icon berencana untuk fast game aja. Tanpa adanya Lord mereka bisa menang. Kita nggak pernah tahu. Dan kalau misalkan kita lihat dari setupnya Geng Kapak ini lebih ke arah general purpose. Dengan adanya Grok, dengan adanya Link, Clean dan juga Pakito dan juga Faramis. Mungkin memang mereka nggak memiliki magic damage yang besar. Tapi ingat, efek dari seorang Faramis ini bisa memberikan immortal di saat sebelum team fight loh. Tapi kalau menurut gua ya, kenapa EVOS Icon memilih Natalia Jungle di komposisi ini? Itu karena mereka mau silence effect-nya menuju ke arah Ando. Jadi Cult Altar-nya nggak bisa digunakan. Mereka mau langsung burst Faramisnya sebelum Cult Altar bisa dikeluarkan. Ya, berarti timing harus tepat banget ya. Buat langsung masuk ke arah belakangnya. Dan positioning dari Ando harus diperhatikan. Sekarang dia udah maju ke area depan untuk menginisiasi. Karena EVOS Icon memberikan presence-nya. Damage sudah masuk, tapi Dreams masih berani untuk ngeganggu-ganggu. Maju ke area depan, saling haras-mengharas. Ya, ngeliat kedua tim ini gerakannya untuk early game sebenarnya berfokus terhadap farmingan. Khususnya kalau dari Ray sendiri. Untungnya dari Purple-nya nggak keganggu. Dia masih bisa untuk mengamankan semua buff-nya tanpa adanya gangguan yang berlebihan. Mungkin kita bisa berterima kasih kepada Fredo yang terus-menerus magerin dari arah GPX. Hal yang kontras untuk di teman-teman Geng Kapak dan juga EVOS di game kali ini adalah early game potensial mereka ini jujur dari Geng Kapak jauh lebih besar dibandingkan dengan EVOS. Cuman permainan EVOS ini justru harus bukan bermain siapa yang lebih tebal atau siapa yang lebih sakit. Harus main cerdik, harus main silent-silentan, harus main secara diam-diam. Karena memang di situ power mereka berada gitu loh. Apalagi khususnya dari Masha sebenarnya yang harusnya bisa ngebantu ke arah Sutsujin. Dengan kita teorinya gini aja. Simpelnya adalah Thunderclap terjadi, Natalia finishernya. Itu teorinya untuk dari teman-teman EVOS Icon. Sementara dari Geng Kapak, permainan mereka ini seperti general aja. Laning kuat-kuatan terlebih dahulu, kalau misalkan bisa ambil turret ya udah, kalau misalkan nggak bisa ya udah nggak usah dipaksa. Mundur dulu, Betul. santai-santai aja. Sementara kalau dari EVOS ya cerdik-cerdik kan yang kayak Choji juga udah mention. Pergerakan udah terlihat tapi belum ada poin kill yang berarti karena semuanya membaca dengan sangat baik. Rotasi dari Fredo yang terus membaca. Gerak kemanapun EVOS tuh akan ketahuan. Selama ada Fredo di situ, ada tanda pentungnya Natali lewat. Informasi harus terus masuk kepada GPX biar farmingannya juga bisa maksimal. Khususnya untuk Awat dan juga Ray. Iya, tapi sesuai dengan prediksi ya dalam 3 menit pertama ini di mana Sutsujin yang menggunakan Natalia bakal susah banget untuk mengamankan neutral objektif, untuk kontes bahkan neutral objektif. Jadi dengan itu mereka udah lepas aja. GPX mengamankan neutral objektif pertama dan apa yang dilakukan oleh Sutsujin kita farming aja tapi di atas terlihat nih pertukaran yang sangat bagus yang udah dilakukan oleh Watt. Walaupun Brans yang udah bisa mendapatkan sedikit turret shot ke
turret goldnya. Tapi Sujin sekarang berada di dalam posisi yang bahaya. Ray maju ke depan. Belum menggunakan Tempest Blaze tapi Cold Altar sudah digunakan oleh Ando. Dan dia pun melakukan dive terhadap bawah tier 1 dan juga tier 2. Brans berhasil untuk mendapatkan damage lebih dikit lagi ke arah Ando. Tapi kedua tim langsung disengage. Iya, Evil Icon juga sudah membaca mereka nggak akan mau war di saat yang tidak menguntungkan mereka. Dan untuk berhadapan hantem-hanteman otot lawan otot, nggak akan bisa dimenangkan oleh Evil Icon. Tapi dari atas GPX mencoba untuk nge-gas ke area top lane-nya. Brans masih bisa selamat mundur ke area belakang. Tapi nyatanya ada satu damage masuk dari Ando. Sprint sudah dikeluarkan, berusaha untuk fight terus-terusan. Sang Wind Claw di pop up, tapi tak bisa untuk menghentikan siapapun lagi. Dari tim GPX dan juga EVOS kehilangan 1-1. Kalau kita lihat berarti dari tadi ya, sebenarnya ini gimana mereka bisa mendapatkan kill ke Brans? Itu karena rotasi mereka yang unggul dari lane pressure yang mereka miliki di arah tengah. Karena Cecilion ini yang juga kena nerf ya di dalam patch ini, dia base damage-nya dikurangin di bad impact-nya. Jadi kalau dari clear, bahkan dari kill pressure early game-nya, jadi lebih susah lagi. Faramis ini yang bisa kontrol gamenya dan temponya ini memiliki keunggulan yang sangat besar. Dan lagi GPX yang mengamankan neutral objective Turtle yang kedua di dalam game ini. Dan GPX, Ando dan juga Dinasmi pun masuk ke dalam jungle musuh untuk melakukan zoning. Ray masih memiliki retributionnya. Dreams berhasil untuk melakukan damage terhadap Ray untuk memukul dia mundur. Dan ini mungkin menjadi fight untuk purple buff-nya. Kalau misalkan kita lihat dari segi hero traffic terlebih dulu ya. Saya juga baru notice bahwa dari teman-teman EVOS Icon, mereka minim banget sama yang namanya crowd control. Bahkan yang bisa crowd control itu cuman dari satu orang doang, Cloudkun. Sisanya Brans, oke, ada sedikit ministan juga, tapi emang kayak mereka benar-benar mau menghindari war yang ada. Iya, benar-benar harus dihindarin ini. Karena dari geng kapak, crowd control mereka banyak. Tempest Blade aja seorang assassin bisa ke knock up. Begitupun juga dengan Grok, begitupun juga dengan Pakito. Seenggaknya dari Faramis bisa narik sedikit. Itu bakalan jadi problem banget. Makanya kayaknya sih dari mata Mijoji, permainan EVOS ini bakalan lebih ke arah satu ambil satu sampai adanya wipe out. Iya, atau kucing-kucingan ke arah turret. Tapi selain GPX mereka bermain galak terlebih dahulu ke arah top lane lagi dan lagi menjadi sasaran. Ray dalam masalah, tapi tengok aja di situ ada Ando. Tentunya yang bisa menyelamatkan kawan-kawannya dan EVOS Icon. Mereka benar-benar fokus terhadap turret, menghindari semua hal yang ada. Gak merespon untuk melakukan fight di area top lane. Natalia. Wow, Sujin dengan Juke ya, yang gak kelihatan tapi di dalam mapnya. Kalau kalian perhatiin, dia itu menuju ke arah bawah. Terus langsung juk ke arah atas ya. Jadi seorang Rinasmi aja dari tadi itu nggak bisa membaca pergerakannya. Ya, dan EVOS benar-benar kayak biarin aja satu turret hilang di arah atas. Sedangkan di area mid sama di area bawah berusaha untuk dilakukan push. Tapi GPX terus memaksakan war di arah top lane. Bersatu padu 3 member dari tim GPX memicu peperangan yang ada. Tapi EVOS yang mereka benar-benar gak peduliin. Iya, dan bahkan kalau misalnya kita dari emblemnya, ini damage semua ya dari teman-teman EVOS Icon. Ayendra ditambah lagi dengan weapon mastery dan Cloudkun-nya. Ini dia pinter banget ngambil ke arah mystery shop. Jadi kenapa mystery shop? Untuk bisa menumpuk lagi item lebih banyak dengan scaling yang lebih banyak juga. Iya, tapi maju ke area depan pemain dari EVOS Icon sudah dihilangkan 3 member dengan sangat cepat. Tanpa babi bu bebo 5 member dari GPX membombardir pemain EVOS Icon. Hadir dari belakang, nggak ada jalan keluar untuk EVOS Icon. Dan ini dia menit 7, menit yang paling menyeramkan ketika melawan komposisi team fight yang dimiliki oleh GPX. Karena udah nggak bisa lagi yang tadi mereka coba untuk lakukan. Mereka mau pick off di side lane-nya dengan seorang Natalia. Udah nggak bisa. Menit 7, GPX-nya bakal coba untuk langsung bergabung bersama. Tapi dari atasnya, lihat di sini Natalia sudah loncat ke arah clean. 1 lawan 1. Tapi Wattnya yang masih bisa kabur di dalam situasi 1v1. Dan di arah bawah pun, Masanya dipukul mundur. GPX mendapatkan Turtle yang terakhir di menit yang ke-8 kali ini. Iya, ini fully controlled by GPX sih. Mereka benar-benar megang dari segi laningnya, dari segi objektifnya, bahkan rotasi pun GPX terus bisa mengungguli dari EVOS Icon. Disetir habis, menit ke-8 Edward udah beda 4.000 Cuci. Iya, ini approachment yang benar-benar berbeda banget membuat dari teman-teman EVOS ini punya winning chance yang dimana sangat banget berterms and condition banget. Kalau misalkan mereka bisa main sampai ke arah late game dan mencicil turret satu persatu, oke, winning chance ada di EVOS. Tapi kalau misalkan mereka selalu diinvasi, bahkan kalau misalkan kita lihat dari geng kapak, mereka udah mulai masuk ke arah jungle-jungle teman-teman dari geng kapak dan tidak memberikan Natalianya Faramis sama sekali yang menghasilkan kepada perbedaan satu level dibandingkan antar jungler dari geng kapak dan juga dari EVOS Icon. Bahkan dari arah top lane dan juga mid lane-nya yang tersisa hanya tinggal inhibitor turret saja.
Iya udah keropos, bahkan Brans yang ada di dalam base aja tuh di depan rumah ya. Brazil ditangkap oleh tim GPX. Begitu galak maju ke area depan, Dreams dalam bahaya, berusaha untuk melakukan defense. Hanya saja EVOS Icon masih memiliki Cloud Kun. Dengan bad impact-nya, dia bisa clearing minion. Ini adalah defense mekanisme yang dimiliki oleh EVOS Icon. Dan maju ke area depan, Sutsujin ditutup oleh Parir 1 kali 24 jam. GPX membalikan keadaan, tapi EVOS Icon berusaha untuk membalasnya. Dan melihat bahwa Sutsujin tetap tumbang, di sisi lain ada satu Masya, Psychot mencari-cari celah untuk mendapatkan satu turret ataupun distraksi untuk tim GPX. Oh my god, Dinasminya masih bisa kabur. Tapi lihat di sana Psychots yang menggunakan Thunderclap langsung ditumbangkan oleh seorang Watt. GPX dengan tarik ulurnya dan dengan decision making untuk kapan maju, kapan mundurnya itu. Yang akhirnya berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Psychots pun yang dari tadi cutting wave-nya, Choji. Ya, gak ada efek, bisa langsung di-handle oleh GPX. Iya, dan bahkan ini kalau misalkan kita perhitungkan ya secara baik-baik, semakin dikit turret yang ada, itu minusnya bukan seperti biasa. Udah turret hilang, bukan seperti itu aja. Itu berarti bahwa spot ataupun bush-nya seorang Natalia makin kecil loh. Makin gak bisa untuk bersembunyi-sembunyi dan bahkan kita bisa melihat bahwa sedikit sekali jadi masuk ke bush pasti ada orang. Entah itu Grok, entah itu ada linknya. Jadi dia bingung harus masuk ke bush yang mana. Satu-satunya cara untuk seorang Natalia bisa invisible, ya udah cuma menggunakan ultimate-nya aja. Dan gak ada sasaran yang bisa untuk di backstab, gak ada yang bisa diculik juga. Semuanya punya durability yang sangat tinggi, mungkin awal super sendiri, tapi dia pun pasti ada pelindungnya. Ini itemnya aja ya baru 2 loh yang jadi. Sakitnya udah sama segitu ya. Seorang Natalia dengan ada Blade of Heptasis ditambah lagi dengan Malefic Roar dibandingkan sama seorang linknya Ray yang menggunakan Windtalker, Endless Battle dan juga dari Berserker Fury. Ini udah gap difference yang sangat-sangat besar banget. Kesenjangan ya. Betul. Memang dari segi itemnya seorang Natalia penetrasi. Mana harus diingat, item defensif juga udah pada ada gitu loh dari teman-teman geng kapak. Ada Steel Leg Plates, ada Dreadnought Armor. Bahkan kalau misalnya kita lihat ke arah seorang Groknya sendiri aja udah ada Letter Jerkin dan juga Athena Shield. Jadi makin susah lagi untuk seorang Natalia melakukan backstep. Iya, jadi kalau kita lihat dari game 1 itu dominan untuk EVOS Icon ya. Tapi di game 2 ini sekarang so far itu dominan untuk GPX. Bahkan Psychot yang di arah belakang coba untuk melakukan split push bersama juga dengan Sutsujin di arah bawah. Mereka masih berhasil loh untuk melakukan cut minion. Jadi ini membeli waktu yang sangat-sangat baik. Dan Choji yang barusan yang tadi di draft udah di-mention, high ground defense dari EVOS Icon itu bagus. Jadi mereka masih bisa melakukan clearnya. Tapi Ando majukan belakangnya menggunakan damage dan juga Cloud Altar untuk ngebawa Cloud Kun dan juga Brans balik. Dreamsnya bakal menjadi target di sini, tapi turretnya, base turret diamankan. Sanguine Claws karena 2, Lordnya bakal 1.000 lagi HP-nya dan bakal langsung ditumbangkan. Dan defense yang dilakukan oleh EVOS Icon kali ini bagus-bagus banget dengan Psychot yang roaming. Tapi di sini Bude mencoba untuk bermain galak maju ke area depan, berusaha untuk mengejar. Thunderclap sudah di pop up, Fredo Cute menjadi sasaran utama, tapi bukan pilihan yang tepat, terlalu tebal. Dari sisi samping Rinasmi masih bisa bertahan dan GPX berhasil kembali dengan selamat setelah menghancurkan satu base turret milik tim EVOS Icon. Tapi EVOS Icon pun mereka nggak kehilangan siapapun, hanya satu turret di area atas. Iya, dan ini yang harus dilihat ya. Net worth perbedaan di menit 12 udah 10.000 perbedaan, hampir 10.000 perbedaannya. 8.000 sekarang ya berarti ya. Ya, Ray-nya udah level 15, 8.500 lah perbedaannya gitu kan dibandingkan dengan EVOS Icon. Apalagi dari yang tadi ya, dari tadi aku perhatikan adalah Wattnya sih gak kesentuh sama sekali. Walaupun dia adalah seorang marksman, Natalia tuh gak bisa maju sama sekali karena defensifnya itu benar-benar gede banget. Dari frontline dan juga dari backline-nya. Kalau misalkan dari backline ada yang mau coba ambil ke arah clean, Faramis punya Cold Altar. Ya ini Frodo di depan sendirian mencoba memancing tapi Dream Series saja tumbang. Fredo sudah hilang tapi awal super sendiri di posisi yang tidak nyaman. EVOS Icon mendapatkan 2 member yang sangat penting bagi tim GPX. Di sisi lain tim GPX mereka bergerak di sisi yang lain mencoba untuk mencari siapakah yang tertinggal di arah belakang. Tapi GPX nggak menemukan siapapun dan surprise. Sudah tertemu satu tanda pentung yang keluar. Dan pemain dari GPX mulai menyisiri semua arah yang ada. EVOS Icon masih bisa selamat, masih bisa mencari celah, mencari momen untuk mereka
munculkan di menit yang ke-13. Ray di dalam bushnya, Sutsujin bakal tertangkap begitu saja, tapi masih ada smoke bombnya. Coba untuk memutar balikan situasinya, berhasil untuk melakukan damage terhadap Ando. Ando mencoba untuk melakukan damage, tapi ini permainan makro dari kedua tim yang luar biasa. Dari EVOS Icon yang menggunakan Psychot sebagai distraction ke arah atas dan mendapatkan 2 kill di arah bawah. Bahkan sampai GPX yang langsung rotasi ke arah bawah untuk mendapatkan kontrol terhadap Lord in Hands yang udah spawn. Ditambah lagi Dreamsnya tadi benar-benar udah tahu banget shot call-nya ya. Udah cepetan, geser dikit biar supaya ada ojek penjemputan. Langsung di guiding win ya kan. Tadi hampir aja bisa numbangin Watt. Tapi dia ngambil guiding win tersebut untuk menjadi asuransi kehidupan dari seorang Sutsujin. Ya, menyelamatkan kawannya dijemput dengan manis oleh pemain EVOS Icon yang lainnya. Backup yang sangat on point, tapi Psychos di red top lane per HP-nya udah sampai dihabisi oleh Rinasmi di red top lane. Kali ini dia seorang diri, posisi yang tidak baik. Pemain EVOS gagal untuk menangkap Rinasmi yang berhasil kabur dari tengah-tengah EVOS Icon. Dan lagi dan lagi GPX. Mereka memberikan pengalihan isu ketika ada Lord yang berhasil mereka amankan tanpa adanya kontes dari EVOS Icon. Dibalikin lagi oleh GPX yang tadi Psychot berhasil untuk distract. Sekarang Rinasmi 1 lawan 4 berhasil mendapatkan knockout strike dan juga penggunaan ability resource yang sangat-sangat efisien dengan knockout strike-nya dan langsung dengan jab kabur yang udah enhance ya, full stack. Iya, yang memberi movement speed. Ini Cloudcon harus kerja sangat-sangat keras sih. Ya top lane Hitter tadi udah nggak ada, berarti enhance minion sudah keluar. Sengin close dan juga bad impact-nya ini harus bisa worth it every time. Kalau enggak bakalan ada yang bisa menjadi frontliner. Karena balik lagi, Psychos memang tebal. Tapi dari segi bagaimana dia clear minionnya, itu bakal lama banget. Oke, mari kita lihat di sini di mana Psychos menuju ke arah bawah belakang Ray yang udah tertangkap. Tapi Psychos masih bisa melakukan distraction untuk EVOS Icon di arah atas untuk melakukan clearing dengan Cloudcon yang udah melakukan damage sangat-sangat besar dengan stack-nya. Bad impact yang sudah masuk ke menit 15. Ini bakal menjadi defense melawan Siege yang sangat-sangat berat. Tapi lihat poke damage yang kita bahas di dalam draft. Di mana EVOS Icon masih bisa melakukan poking untuk memukul mundur GPX dan defense-nya masih bisa dipegang oleh EVOS. Iya, satu Lord sudah hilang, pemain dari tim GPX pun gak mau terlalu gegabah untuk langsung jump in ke dalam base milik EVOS Icon. Perhitungannya begitu hati-hati, tapi GPX ketika hati-hati yang mereka berikan ini tentu membawa angin segar untuk EVOS. Oke, Cloudcon masih bisa damage-nya bertambah terus-menerus. Dan dari segi item pun, EVOS Icon bisa menyamai GPX lama-kelamaan. Ini Divine Glaive udah siap dari seorang Sicilian. Ditambah lagi dengan sepertinya lagi menuju ke arah Immortality. Dan bahkan dari Sutsujinnya sendiri mulai udah ada perkembangan juga dengan dicampurnya adanya Hunter Strike. Dan lagi menuju ke arah Blade Armor. Sementara dari Link-nya sendiri, ini itemnya udah full banget, apalagi ditambahkan dengan adanya anti-Cuirass yang berarti dari damage seorang Natalia akan bisa dikurangi sampai ke 30% angkanya. Dan juga dari Faramisnya sendiri, damage-nya udah ada, ditambah lagi dengan Vampire Mallet tadi yang baru dijual. Dan ini sepertinya bakalan menjadi permainan momentum kembali. Tapi yang tetap sama untuk teman-teman dari EVOS Icon adalah pick off-nya itulah yang harus menjadi fokus utama dari EVOS Icon. Dan kita harus lihat di sini ya, kenapa GPX kesusahan untuk melakukan end game? Kenapa? Karena mereka hero high ground-nya atau hero yang bisa melakukan damage terhadap turret sebenarnya cuma Watt. Sebenarnya ya oke, Ray bisa bersama juga dengan Ando. Tapi dengan frontliner yang dimiliki oleh EVOS, Psychots di sana juga dengan damage yang dikeluarkan oleh Cloudcon, pokingnya, itu nggak bisa loh frontliner, orang yang melee nggak bisa hit turretnya. Yang bisa hit cuman Clean. Dan Clean pun bakal selalu diganggu oleh Psychots. Ini yang membuat GPX kesusahan di arah late game. Dan clearing minionnya juga dari tim EVOS cepet banget adanya Cloudcon. Satu bad impact aja jebret. Hilang semuanya. Dan bahkan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin masalah push turret ya, aku sebenarnya masih ngeliat ada potensi yang lainnya, itu dari Pakito. Cuman dengan syarat bahwa Groknya ini bisa memberikan stun ke arah depan dan karena ada wild charge. Itu bakal ngebuka banget momentumnya. Ya, tapi momen-momen yang akan kita saksikan mungkin dari arah Lord yang sebentar lagi, tinggal beberapa detik lagi itu bakal ke evolve loh. Dari GPX dan juga EVOS udah ngintip-ngintip momen yang gak akan mereka mau miss, khususnya tim EVOS. Ketika mereka harus melakukan defense dengan adanya Lord yang ter-enhance atau ter-evolve ini yang akan didapatkan oleh tim GPX kalau nggak di kontes. Mereka dalam bahaya besar.
Mari kita lihat di sini. Dream sudah membuka mapnya. Psychos dengan Thunderclap langsung ke arah Ray, berhasil untuk melakukan damage terhadap dia. Di arah belakangnya Sujin maju ke arah Ray Nasmi dan Lordnya di sini. Retribution tidak dibutuhkan. Watt yang berhasil mendapatkan Lordnya. Brans pun masih bisa melakukan kiting ke belakang, tapi Ray-nya melakukan damage. Brans masih bisa kiting, tapi Nasmi yang mendapatkan killnya. 2 ditukar 1 dan Lord diamankan oleh GPX. Iya, Cloakun dengan sangat manis dia bisa untuk memberikan damage yang maksimal, tapi Lord yang hadir di area top lane, lalu pemain GPX yang udah berada di area tengah tim EVOS, mereka akan berusaha untuk menahan ini, nge-push 3 lane-nya secara bersama. Di area bottom lane ada Rinasmi yang akan menggiring minion masuk ke dalam base milik tim EVOS Icon. Oh, gila sih permainan yang tadi itu udah, walaupun di team fight begitu itu sengit banget. Dan kita harus lihat defense dari EVOS Icon di arah atasnya. Psychos menggunakan Thunderclap ke arah belakang. Watt terpaksa untuk mundur dan Cult Alternya sudah disiapkan oleh GPX. Kalkun coba untuk melakukan damage ke arah Lordnya yang sudah dibawa ke arah mid lane turretnya. Dreams masih bisa menarik ulur dan mereka berhasil untuk defend lagi dan lagi. EVOS Icon di menit yang ke-19. Iya, Cloakun masih ada di situ, tentu kekuatan untuk melawan defense begitu kuat. Apalagi pemain yang tadi tumbang udah revive semua, udah hidup semua. Berusaha untuk melawan defense, hanya saja udah ompong di arah bottom lane pula. Arah atas, arah bawah sudah hilang. EVOS harus lebih bisa memutar otak untuk melakukan defense selanjutnya. Iya, ini sebenarnya dari geng kapak bisa melakukan end game. Asalkan dengan satu syarat, dia bawa high ground. Mereka nggak bawa high ground sama sekali di game kali ini. Bahkan seperti yang tadi Joji bilang, mage damage-nya itu cuma dari tangan seorang Farmi saja. Yang dimana kita tahu dia adalah support, bukan DPS ataupun burst. Di lain sisi, kita bisa melihat bahwa dari Pakitonya sendiri pun udah ngambil ke arah Hunter Strike, ditambah lagi dengan Bloodlust X dan juga item-item defensif lainnya. Yang berarti permainan dari geng kapak ini menyatakan bahwa permainan di game kali ini seperti permainan biasa. Harus ada defensif dan juga ofensif yang stabil agar bisa mengalahkan teman-teman dari EVOS Icon. Cuman, ini berbeda sebenarnya untuk teorinya teman-teman dari EVOS Icon. Yang megang item defensif itu cuma dari Masya doang. Karena mereka tahu di game kali ini harusnya lomba-lombaan damage dengan grafik Sujin seperti ini. Bukan lomba dari segi durability-nya. Ya, GPX mungkin akan mencari cara untuk melakukan pick off untuk saat ini. Untuk juga mengontrol semua lane-nya. Karena EVOS Icon mulai bermain sangat ngeret. Langsung ke arah turret. Sangat cerdik juga untuk memecah belah konsentrasi dari tim GPX. Kalau mereka terlalu berfokus untuk ngandangin EVOS, mereka bisa kehilangan satu persatu turret mereka. Masya udah bergerak ke area bottom lane, langsung diantisipasi oleh tim GPX. Dan kalau nggak ngelakuin pick off ya, mungkin mereka akan fokus ke area Lord yang selanjutnya. Iya, tapi ini jadi posisi yang susah sih sebenarnya ya. Karena 3 base turret udah diamankan, udah hilang untuk EVOS Icon. Dan berarti mereka harus tetap micromanage setiap lane terus-terusan. Bahkan sekarang udah menit ke-20, ini bakal susah banget sih. Karena GPX bakal memiliki kontrolnya untuk Lord yang evolve di menit ke-21 kali ini. Choji, yang tadi lu udah bilang kan, Natalia bakal susah banget untuk kontes. Kali ini evolve Lord tapi tidak bawahnya, Bude. Udah langsung flicker aja kabur ke area belakang, mencoba mencari pengalihan isu bagi EVOS. Tapi EVOS gak berdiam diri, mereka benar-benar mau ngepanis. Rinasmi di area bottom satu hit terakhir memecahkan Immortality. Brans masih ngotot di area bawah, sementara pemain lainnya EVOS Icon berfokus untuk melawan kontes terhadap Lord yang ada. Gak mau kasih gratis terhadap GPX yang udah melawan setup dengan manisnya. Berusaha untuk bertahan, Dreams di area belakang cukup sekarat. Immortality belum pecah, tapi Sujin di area depan sudah tumbang terlebih dahulu. Gak akan ada retri untuk melawan kontes terhadap Lord. Begitu pula dengan Dreams yang dalam bahaya. Immortality pecah dan Dreams tak akan lama lagi menyusul. Sujin 3 member tersisa dan gak ada yang bisa untuk melawan kontes terhadap Lord. Brans memang berhasil untuk mempanis Rinasmi, tapi Lord yang akan mereka dapatkan tentu akan membantu GPX yang nyatanya gak ada Rinasmi. Dan dari tim EVOS pun harus kehilangan 2. Jadi 3 akan melakukan defense sekuat tenaga. Told you bro, susah sekali banget untuk seorang Natalia. Dia offensive memang tinggi, tapi durability dia bisa dibilang 0. Sekalinya dia kelihatan di dalam map, itu bakalan jadi target seluruh warga. Ya seperti ini, target ada di mana-mana, tinggal Tempest of Fleet ke belakang, Brans pun tumbang. Berusaha untuk melawan defense terakhir, Cloakun sebagai tulang punggung keluarga, udah gak bisa berbuat banyak lagi. Dan inilah dia, GPX yang masuk ke dalam base milik tim EVOS Icon, menghancurkan defense terkuat dari game yang kedua ini. Pecah telur dari EVOS Icon. Ini adalah kekalahan game